Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lilis Karlina SEMHK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan dan teman-teman yang saya hormati. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai PPh 21 atas pesangon dan uang manfaat pensiun. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Felix Sultan Altorik dengan NIM 231011200811 dan teman saya Tria Sucialiska dengan NIM 231011201471. Perkenalkan, nama saya Eka Sabrina Rifenti Wedingsi dengan NIM 231011200810. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi PPh 21 atas pesangon. Berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh karyawan. Selanjutnya adalah ketentuan pesangon. Untuk pesangon yang dibayarkan secara bertahap namun masih dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dianggap dibayarkan sekaligus apabila uang pesangon dibayarkan oleh pemberi kerja secara bertahap dan lebih dari 2 tahun, maka tarif yang dipakai adalah tarif pasal 17 UU PPh. Pembayaran atas uang pesangon kepada pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja ataupun dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghitungan PPh 21 atas pesangon. Ketika uang pesangon dibayarkan secara sekaligus atau kurang dari 2 tahun, maka itu dikenakan tarif PPh final. Tarif PPh final atas pesangon berbeda dengan PPh final atas pensiun. Untuk tarif PPh atas pesangon dibagi menjadi 4 lapis, yaitu pada lapisan 1, 50 juta pertama dikenakan tarif 0%, 50 juta kedua atau 50 juta selanjutnya dikenakan tarif 5%, 400 juta selanjutnya dikenakan tarif 15%, dan di atas 500 juta dikenakan tarif 25%. Pada PPh 21 atas pesangon ini dibagi menjadi 2 penghitungan, yaitu penghitungan secara sekaligus dan penghitungan secara bertahap. Kita langsung saja masuk ke soalnya. Kita masuk pada contoh penghitungan PPh 21 atas pesangon yang dibayarkan secara sekaligus. Yulia merupakan pegawai PT Gunawan Jaya. Tahun 2020 berdasarkan hasil rapat besar perusahaan bersama Dewan Direksi dan Pemegang Saham, PT Gunawan Jaya akan melakukan pemutusan hubungan kerja karena kerugian akibat COVID-19. Yulia mendapatkan pesangon senilai 300 juta yang dibayarkan secara sekaligus oleh perusahaan. Bagaimana penghitungan pajak pesangon Yulia? Karena sudah diketahui pada soal, besaran jumlah pesangon yang diterima Yulia yaitu sebesar 300 juta. Jadi dari jumlah pesangon diterima Yulia ini sebesar 300 juta dikenakan 3 lapisan pada tarif PPh pasal 21. Jadi pada lapisan pertama yaitu dikalikan 50 juta. 0% dikalikan 50 juta sama dengan 0 rupiah. Kita masuk pada lapisan kedua. Pada lapisan kedua ini dikenakan 50 juta. 50 juta dikalikan 5%, hasilnya 2.500.000. Dan pada lapisan ketiga itu cara penghitungannya. Pada lapisan pertama dikenakan 50 juta dan lapisan kedua dikenakan 50 juta ditambah jadi 100 juta dan dikurangi oleh jumlah pesangon yang diterima Yulia. Jadi 300 juta dikurangi 50 juta dikurangi 50 juta hasilnya 200 juta. Maka penghitungan pada lapisan ketiga yaitu 15% dikalikan 200 juta hasilnya 30 juta. Jadi total uang pesangon yang diterima Yulia secara bersih yaitu 300 juta dikurangi 32.500.000, maka hasilnya 267.500.000. Kita lanjut pada contoh soal penghitungan PPh pasal 21 yang dibayarkan secara bertahap. PT Lancar Jaya melakukan pembayaran uang pesangon kepada Pak David secara bertahap dengan jadwal pembayaran sebagai berikut.
A. Bulan Januari 2021 sebesar 50 juta. B. Bulan Januari 2022 sebesar 125 juta. C. Bulan Januari 2023 sebesar 100 juta. Maka penghitungan PPh pasal 21 yang terutang yaitu pada bulan Januari 2021 karena jumlahnya 50 juta maka masuk ke dalam lapisan pertama. Jadi 50 juta dikalikan 0% sama dengan 0. Pada bulan Januari tahun 2022 karena tadi di bulan Januari 2021 sudah masuk pada lapisan pertama, maka kita masuk pada lapisan kedua. Karena di sini pada bulan Januari 2022 mendapat pesangon sebesar 125 juta. Maka 5% dikalikan 50 juta hasilnya 2.500.000 dan sisanya yaitu 125 juta dikurangi 50 juta maka 75 juta. Di lapisan ketiga ini dikenakan 75 juta dikalikan 15% maka hasilnya 11.250.000. Total PPh pasal 21 final pada Januari 2022 yaitu 13.750.000. Oleh karena pembayaran uang pesangon sudah memasuki tahun ketiga, maka tarif PPh pasal 21 untuk uang pesangon yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 adalah tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dan tidak bersifat final. Tarif PPh tidak final yaitu 0 sampai 50 juta dikenakan 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan 15%. Maka penghitungan pada bulan Januari 2023 yaitu pada lapisan pertama dikalikan 50 juta dikalikan 5% hasilnya 2.500.000 dan pada lapisan kedua 50 juta dikalikan 15%. Nah, 50 juta yang kedua ini yaitu sisa dari 100 juta dikurangi 50 juta. Maka 50 juta dikalikan 15% hasilnya 7.500.000. Jadi, total PPh pasal 21 non final pada Januari 2023 yaitu 10 juta. Baik, selanjutnya di sini ada uang manfaat pensiun. Uang manfaat pensiun mengacu pada sejumlah dana atau alokasi keuangan yang diberikan kepada seseorang setelah mereka pensiun dari pekerjaan atau karir mereka. Manfaat pensiun ini dapat berupa pembayaran bulanan atau jumlah sekaligus dan tujuannya yaitu untuk memberikan sumber pendapatan yang stabil kepada pensiunan selama masa pensiun mereka. Dana ini biasanya diperoleh dari kontribusi yang telah dibayarkan selama masa bekerja atau mungkin juga dari kontribusi yang diberikan oleh pemberi pekerja. Manfaat pensiun sangat penting untuk memastikan keamanan keuangan seseorang setelah berhenti bekerja. Setelah itu ada pembayaran uang pensiun dibagi secara bertahap dan sekaligus. Pembayaran dana pensiun secara bertahap umumnya dilakukan dalam bentuk pembayaran bulanan atau periodik lainnya. Penerima pensiun menerima sejumlah tertentu setiap periode yang dapat disesuaikan dengan tingkat inflasi atau faktor-faktor lain. Ini memberikan pensiunan sumber pendapatan reguler selama masa pensiun, membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya secara sekaligus terjadi saat seluruh jumlah pensiun yang seharusnya diterima oleh pensiunan dibayarkan pada saat pensiun dimulai. Pensiunan menerima satu jumlah besar pada awal pensiun dan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Ini bisa berupa hasil investasi atau kebutuhan keuangan sesuai kebutuhan pribadi. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas tetapi juga menuntut pengelolaan keuangan yang bijak. Setelah itu ada tarif pajak uang pensiun. Bisa kita lihat di sini jumlah bruto kurang dari 50 juta dikenakan tarif 0%, sedangkan jumlah bruto melebihi dari 50 juta dikenakan tarif 5%. Jadi tarif pajak uang pesangon dan JHT tersebut diterapkan atau diberlakukan atas jumlah kumulatif uang pesangon atau JHT yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Lanjut masuk ke contoh soal. Perhitungan uang pensiun dan pesangon. Firman Nurjaman bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Asgarmana sejak tahun 1980. PT Asgarmana telah mengikutkan program pensiun untuk seluruh pegawainya dengan membentuk dana pensiun PT Asgarmana.
Pada bulan Januari 2010, Firman Nurjaman terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, menerima pembayaran uang pesangon sebesar 600 juta dari PT Asgarmana. Selain itu, Firman Nurjaman berhak atas manfaat pensiun sebesar 300 juta dari dana pensiun PT Asgarmana. Firman Nurjaman meminta pembayaran sekaligus atas manfaat pensiun sebesar 20% dari manfaat pensiun dana, dan sisanya 80% dari manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan. Dana pensiun PT Asgarmana membayarkan uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus sebesar 20% dikali 300 juta menjadi 60 juta rupiah. Yaitu bisa kita lihat caranya. Yang pertama yaitu kita kan menentukan uang pesangonnya, perhitungan PPh pasal 21 yang terutang atas dan pesangon. Yang pertama dikenakan tarif 0% dikali 50 juta pertama menjadi 0, dan tarif kedua dikenakan 5% dikalikan 50 juta kedua menjadi 2.500.000. Lalu tarif selanjutnya dikenakan 15% dikalikan 400 juta menjadi 60 juta rupiah. Lalu tarif selanjutnya yaitu 25% dikali 100 juta menjadi 25 juta rupiah. Jika kita jumlah menjadi 87.500.000. Lalu selanjutnya perhitungan PPh pasal 21 yang terutang atas 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus. Bisa kita ketahui uang pensiun dibayar sekaligus tadi 60 juta rupiah. Lalu bisa kita lihat dengan caranya yang tadi, jika bisa kita lihat uang tarif brutonya itu kurang dari 50 juta dikenakan tarif 0%, dan uang melebihi 50 juta dikenakan tarif 5%. Lalu bisa kita masukkan dengan tarif 0% dikalikan 50 juta menjadi 0 rupiah. Lalu sisanya yaitu 10 juta dikalikan dengan tarif 5% menjadi 500.000 rupiah. Jika dijumlah menjadi 500.000 rupiah, lalu uang pensiun dibayar sekaligus 60 juta dikurangi dengan 500.000 rupiah menjadi 59.500.000 rupiah. Lalu masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu perhitungan uang pensiun secara bertahap, di mana Pak Dodi memasuki masa pensiun pada 1 Juli 2019. Dari akumulasi dana pensiun yang dibayarkan, Pak Dodi memperoleh manfaat pensiun sebesar 6 juta per bulan. Pak Dodi menikah dan mempunyai 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan. Jadi status PTKP adalah K2. Dalam contoh soal ini, manfaat pensiun dibayar melebihi dari 2 tahun, berarti ini akan dikenakan tarif PPh progresif atau tidak final. Baik, bisa kita lihat di sini perhitungan uang pensiunnya. Bisa diketahui uang pensiun bulanannya yaitu kan tadi 6 juta. Lalu biaya pensiunnya 5% dikali pensiun, jika berarti 5% dikali 6 juta rupiah yaitu 300.000. Karena di sini nilai mutlaknya maksimal 200.000, maka kita masukkan 200.000 rupiah. Lalu penghasilan neto sebulannya 6 juta dikurangi 200 menjadi 5.800.000. Lalu jika penghasilan neto setahunnya 5.800.000 dikali 12 menjadi 69.600.000. Masuk ke PTKP K2, yaitu bisa kita ketahui nilai mutlaknya 54 juta. Lalu jika ia sudah menikah dikenakan 4.500.000. Lalu karena Pak Dodi memiliki 2 orang anak menjadi 9 juta. Lalu jika dijumlah menjadi 67.500.000. Lalu penghasilan kena pajaknya atau PKP bisa kita lihat dari penghasilan neto dikurangi PTKP K2 yaitu 69.600.000 dikurangi 67.500 menjadi 2.100.000. Lalu PPh terutangnya tidak ada. Lalu PPh setahunnya 5% dikali 2.100.000. Kenapa 5%? Karena 5% bisa kita ketahui tadi tarif 5% karena nilai brutonya melebihi 50 juta rupiah. 50 juta. Kenapa kita ketahui 50 juta rupiah? Karena tadi kan 67.500.000 itu melebihi dari 50 juta, maka dikenakan tarif 5%. Jadi PPh setahun 5% dikali 2.100.000 yaitu PKP-nya jadi 105.000 rupiah. Maka PPh sebulan atau PPh setahun itu dibagi 12, 105
dibagi 12 menjadi 8.750.